Dikatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Paulus memberikan nasihat kepada jemaat yang ada di Filipi untuk bersukacita, dan ayat ini menjadi ayat hafalan. Ya. Bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Tidak senang, tidak menyenangkan, tidak bagus, tidak enak, tapi hati kita tetap bersukacita. Kenapa? Karena kita memiliki Tuhan. Ya. Kita memiliki Allah yang menjadi sumber pengharapan di dalam kehidupan kita. Mengapa kita perlu bersukacita? Karena sukacita itu kekuatan. Sukacita itu perlindungan. Ya, itu disebutkan dalam kitab Nehemia pasal 8 ayatnya yang ke-11. Dan juga sukacita itu obat. Amin. Obat yang manjur. Ya. Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira, hati yang bergembira, hati yang bersukacita. Obat dari semua yang tidak menyenangkan dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Selanjutnya bersukacita itu perintah Tuhan. Bukan perintah manusia, tapi perintah Tuhan. Di dalam Mazmur 37 ayat 4 disebutkan di sana, bergembiralah karena Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa yang menjadi keinginanmu, apa yang menjadi kemauanmu, apa yang menjadi harapanmu. Ya. Jadi kita bersukacita, dikatakan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Amin. Mau bersukacita? Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Dalam keadaan yang sedih, susah, berusaha untuk bergembira, berusaha untuk bersukacita, sehingga orang lain akan melihat, wow, dia dalam keadaan yang susah, dalam keadaan yang sulit, sedih dan lain sebagainya, tapi kelihatannya menyenangkan, enjoy saja. Kenapa? Karena kita punya Tuhan, kita punya Allah yang bersedia untuk menolong dan memberkati kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, di masa keadaan tidak menyenangkan, teruslah berbuat baik. Amin. Itu ditulis pada ayatnya yang kelima. Ya, ayatnya yang kelima dikatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Jadi teruslah kita berbuat baik setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Sekalipun sebenarnya kita juga rasanya, aduh, saya dalam keadaan yang susah, saya dalam keadaan yang sulit, tapi kita dituntut oleh Tuhan untuk berbuat baik kepada orang lain. Ya. Kita dikatakan kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Sekalipun mungkin kita susah, tapi karena orang lain butuh pertolongan buat kita, lakukan. Nah, kerjakan. Maka saya percaya Tuhan pasti akan melihat semuanya dan akan membawa engkau melihat pertolongan dan pembelaan Allah dalam kehidupan ini. Puji Tuhan. Itu yang ketiga. Yang keempat, dalam masa keadaan yang tidak menyenangkan, miliki rasa tidak khawatir apapun juga. Miliki rasa tidak khawatir, miliki rasa tidak cemas, miliki rasa tidak takut. Melalui doa dan permohonan serta ucapan syukur, ya. Naikkan doamu, naikkan permohonanmu, naikkan syukurmu kepada Tuhan. Kita lihat di ayatnya yang ke-6, ya. Ayatnya yang ke-6 dikatakan seperti ini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi jangan ada di antara kita yang khawatir. Matius katakan jangan kamu khawatir akan
Apa yang kamu makan akan apa yang kamu pakai. Ya. Tapi biarlah semua apa yang menjadi kebutuhan kita, semua apa yang menjadi keperluan kita, kita bawa kepada Tuhan di dalam doa kita. Kita berdoa sekali belum menerima jawaban, terus berdoa, naikkan terus doa, jangan berhenti. Ya. Naikkan doamu, naikkan permohonanmu, menjadi kita tingkatkan lagi dari doa kita menjadi suatu permohonan, karena sesuatu yang mendesak untuk kita ada di dalam keadaan itu. Kita berdoa dan kemudian kita terus bersungguh-sungguh berdoa, bagaikan seorang yang meminta, memohon terus kepada Tuhan. Ya. Kemudian naikkan ungkapan syukur. Terima kasih Tuhan, saya tahu Tuhan pasti sediakan apa yang menjadi harapanku. Amin. Apa yang menjadi keinginanku, apa yang menjadi keinginan atau cita-cita atau menjadi kemauan di dalam kehidupan kita. Itu yang keempat. Dan yang terakhir, dalam keadaan yang tidak menyenangkan, berpikir dan bertindak positif menurut firman Tuhan, maka positiflah hasilnya. Ya. Yang terakhir, di masa kita mengalami keadaan yang tidak menyenangkan, berpikir, bertindak positif menurut firman Tuhan. Maka saya percaya positif hasilnya yang kita dapatkan. Ya. Kita boleh lihat di dalam kitab Yosua pasal 1, bagaimana Tuhan berkata kepada Yosua untuk bertindak hati-hati dengan tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Tapi dia tetap pada firman Allah, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Maka Tuhan buat dia berhasil dalam setiap perjalanan. Bukan saja hanya berhasil, tapi beruntung. Berhasil berarti dia bekerja. Beruntung sesuatu yang kita tidak kerjakan tapi kita terima. Itu untung. Kan begitu. Ya, jadi bertindak, berpikir, bertindak hati-hati menurut firman Tuhan. Jadi apapun keadaan yang datang yang mungkin membuat kita kesal, jengkel, marah, tapi kita mau berpikir positif. Kita mau terus hidup menurut firman Allah. Sehingga pada akhirnya tindakan kita akan baik hasilnya. Amin. Puji Tuhan. Ini firman Allah yang saya dapat sampaikan buat kita semua pada ibadah doa pelayan-pelayan, ibadah pada malam hari ini. Di masa keadaan tidak menyenangkan yang engkau temui, yang engkau jumpai dalam perjalanan hari-hari kehidupanmu ke depan. Yang pertama, teruslah hidup dalam satu kesatuan sebagai tubuh Kristus, sebagai keluarga, suami istri, orang tua, anak-anak, saudara-bersaudara, berjemaat, bermasyarakat. Yang kedua, bersukacitalah selalu di dalam Tuhan, karena Tuhan ada terus bersama dengan kita. Dan yang ketiga, teruslah berbuat baik, kerjakan apa yang kita bisa kerjakan, dan Tuhan akan mengerjakan bagiannya buat saudara, buat saya. Dan yang keempat, miliki rasa tidak khawatir. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang akan selalu menjawab doa-doa yang kita naikkan dengan permohonan dan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Dan yang kelima atau yang terakhir, berpikir dan bertindak positif menurut firman Tuhan, maka positiflah hasilnya, positiflah jawabannya yang engkau akan terima, yang engkau akan dapatkan untuk memberkati hidupmu hari ini dan untuk selamanya, sehingga engkau terlepas dari semua masalah, persoalan, kesulitan yang datang di dalam hidupmu, membuat engkau terus bergembira karena ada Tuhan yang bersama dengan engkau. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Tuhan memberkati firman-Nya. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Tuhan berkati. Ya, puji Tuhan. Kita akan berdoa. Mari kita
kita sama-sama berlutut di bawah kaki Tuhan. Bagi yang tidak kuat boleh duduk di bangku ya. Haleluya Yesus. Saat ini Tuhan, kami ada di altar-Mu. Kami mau menyembah Tuhan. Kami mau agungkan Tuhan. Mari sama-sama kita mau katakan, kini saatnya kami berdiri di altar-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih